satu kekuatan atau atmosfer yang cukup besar untuk pergerakan yang ada di Provinsi Gorontalo, tapi kemudian gerak kita atau keadaan kita berada di satu organisasi ini mungkin belum tuntas secara ideologis dan bisa membedakan mana Cipayung, mana Ormas, dan mana Paguyuban dan lain sebagainya. Ini adalah organ secara nasional bahkan secara internasional. Jika ini nantinya ke depan bahwa rumah kita adalah elemen yang melahirkan sampai berada di titik seperti ini, itu berangkat dari kawan-kawan masuk menjadi anggota atau kader LMND itu sendiri. Keberhasilan kawan-kawan setelah keluar dari LMND maupun masih berada di LMND itu tidak lepas dari keberadaan LMND itu sendiri. Dan semangat kawan-kawan di kepala itu ada progresif revolusioner, tetapi itu hanya sampai di kepala saja. Tetapi dalam penjabaran yang dalam melakukan itu secara programatiknya itu jauh dari apa yang menjadi sebuah progresif revolusioner itu. Jujur, elemen ini di mana dia bergerak, di mana dia kader-kadernya berada, ormas-ormas atau organisasi di luar dari kita itu memantau keberadaan kawan-kawan. Betapa takutnya satu rejim ya, ketika ada organisasi di satu daerah seperti ini. Ini jujur. Apakah kawan-kawan tidak bangga berada dalam satu rumah ini? Apakah kawan-kawan tidak ada semangat yang baru untuk kembali menata, memperbaiki arah gerak perjuangan ini? Masih panjang, masih banyak yang akan kita lewati, masih banyak kerikil-kerikil yang akan menjadi sebuah sandungan bagi kawan-kawan. Kenapa sampai hari ini eksistensi kawan-kawan secara administratif itu ratusan? Ya begitu ketua. Tapi saya dengan data yang begitu besar, begitu banyak, tapi kemudian kembali lagi pada IPO yang sangat menentukan keberadaan kawan-kawan dalam sebuah organisasi kita. Ideologi politik dan organisasi ini adalah sebagai gerak, dan siapapun yang akan lahir untuk mengungkap LMND ke depan nanti, jika posisinya masih tetap seperti ini, saya yakin
elemennya tidak lama akan bertahan. Jika kawan-kawan hari ini melihat kondisi real, ya, ketika kawan-kawan ada di sini, walaupun hanya segelintir orang, tapi mau kembali menata, mau kembali memperbaiki, mau kembali memperbesar organisasi, ayo kawan-kawan kembali untuk memperbaiki, memperbaharui, membesarkan organisasi ini. Justru perkembangan saat ini ada 3 kekuatan besar yang masih tetap bertahan sampai hari ini. Dengan kondisional kawan-kawan seperti ini, ya, apakah dengan kekuatan di luar sana mampu dilawan oleh kawan-kawan? Itu tidak dengan kekuatan seperti ini. Kita dari perjalanan sampai hari ini, musuh kita itu masih jelas. Musuh kita adalah oligarki. Itu jelas bahwa saat ini posisi demokrasi kita itu masih mulai dalam ancaman konstitusi, melanggar konstitusi. 3 kekuasaan saat ini sedang berusaha agar perhelatan di 2024 itu ditunda. Kemudian ada keterlibatan istana, kemudian ada keterlibatan oligarki dan kekuatan 3 partai politik yang mewacanakan ini. Lalu dengan posisi ini, organisasi progresif yang mengaku revolusioner, yang mengaku progresif revolusioner, di mana? Apakah cuma hanya sampai pada ungkapan, tetapi harus diwujudkan? Kenapa? Kalau merasa kader daripada LMD, apapun program organisasi, apapun kegiatan yang dilakukan oleh organisasi, tanpa harus kita mengundang secara berulang-ulang, tapi dia kalau sadar secara ideologi, dengan sendirinya dia akan terlibat secara individu. Tetapi kalaupun itu tidak, pendidikan sudah dilakukan, diskusi-diskusi sudah dilakukan, kajian-kajian sudah dilakukan, tetapi kalau tidak masuk di dalam kepala, maka itu semua tidak berarti. Kawan-kawan, saya kembali mengajak kepada kawan-kawan semua dalam Komperwil yang ketiga ini, yang jauh, ayo perbaiki rumah ini. Jangan ada ketidaksukaan antara satu dengan yang lain, kemudian membuat gesekan-gesekan itu makin hari makin terus terjadi. Kalau masalah prinsip itu tidak masalah, tetapi hanya persoalan-persoalan subjektif sesama kawan dan membawa organisasi ini tidak berkembang, tidak maju, maka saya mengajak kepada kawan-kawan yang hadir hari ini,
Ayo kawan-kawan bergegas memperbaiki rumah kita, baik yang tidak nanti mau mencalonkan pengurus atau mencalonkan pengurus maupun kader elemen yang ada di Provinsi Gorontalo. Besarkan organisasi ini, karena ini pilihan kalian. Ini adalah tanggung jawab yang besar yang harus kawan-kawan lakukan. Di luar sana kekuatan yang besar sedang menggerogoti demokrasi kita, sedang menggerogoti hak politik kita, sedang menggerogoti kehidupan sosial kita. Kalau ini kita hanya membiarkan, sampai kapanpun kawan-kawan, sampai kapanpun kita tetap seperti ini. Melalui Komperwil ini adalah sebuah langkah yang baru untuk kita menyatukan, kita membangun kembali silaturahmi, kita kembali memperkuat koordinasi, kita kembali menyatukan satu sikap kita. Mau kita bawa kemana organisasi ini? Mau kita arahkan kemana elemen ini? Saya kalau cuma dari kemarin-kemarin, kalau saya cuma bilang membekukan organisasi. Cuma tidak. Mungkin ada secara internal kawan-kawan tidak suka antara satu pada yang lain, atau tidak suka kepada saya. Jangan dilihat saya, tapi lihat adalah organisasi. Organisasi ini dibangun dengan titik darah, keringat, dan air mata semenjak Smith sebelum Clemende. Jadi perjalanan Clemende ini cukup panjang ya. Tapi kalau kita mau membiarkan ini berlarut-larut, kita tidak kembali bersemangat lagi membangun organisasi ini, orang di luar sana akan menertawakan kawan-kawan. Kenapa Clemende sudah seperti ini? Melalui kesempatan Muswil ini, Komperwil ini, saya berharap kepada seluruh kader-kader LMD yang ada di Provinsi Gorontalo, baik yang akan dimisionerkan nanti maupun mantan-mantan pengurus dan kader-kader LMD yang ada di Provinsi Gorontalo, jangan melihat dia siapa, tetapi lihatlah perjuangannya ke depan itu masih panjang. Cita-cita kita menuju adil dan makmur itu masih panjang. Disinilah kita untuk memulainya. Jika ada persoalan subjektif, singkirkan itu semua. Saatnya kita kembali melihat ke depan, kawan-kawan. Kita melihat kembali apakah adil makmur kita atau pendidikan gratis kita sudah berlaku di sampai universitas. Secara ilmiah ini yang harus menjadi sebuah cita-cita kita. Sehingga saya berharap nanti melalui konferensi ini kita harus menyatu, kita kembali harus bangun koordinasi, kita kembali menyatukan satu kekuatan kita, menatah organisasi ini ke depan. Jika ada yang kurang, sempurnakan kawan-kawan. Apa yang program yang belum dilakukan, dijalankan, jalankan oleh kepengurusan yang baru. Pengurus yang baru nanti ya
jangan bermental kerupuk, karena tantangan ke depan yang harus dihadapi oleh kawan-kawan ini sangat besar. Tapi kalau posisi kita sampai hari ini masih seperti ini, tetapi kalau kita kecil begini tapi kalau solid tidak masalah. Tetapi ini tidak, sedikit tidak solid, koordinasi bahkan hampir terputus. Sehingga melalui Komperwil ini kembali mengingatkan perjalanan yang sebelumnya. Jika itu yang kemarin kuat, solid, maka itulah kembali kita bangun. Jika ada yang masih harus dilakukan untuk kepengurusan ke depan, maka perbaiki secara bersama-sama. Dan saya mengingatkan kepada kawan-kawan nanti dalam pemilihan kepengurusan harus dilihat secara objektif. Harus dilihat secara objektif apakah keyakinan kawan-kawan meletakkan sebuah pundak jabatan kepada seseorang itu mampu dilakukan dengan apa yang sudah dilakukan selama ini terhadap organisasi. Jika salah menentukan, maka akibatnya sangat luar biasa. Bukan berkembang, malahan LMD dengan sendirinya itu akan tidak berada di provinsi Gorontalo. Sehingga kawan-kawan dalam tahapan-tahapan melakukan Komperwil ini lakukan sesuai dengan mekanisme konstitusi. Dan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan hari ini juga masih tetap pada posisi yang sama. Secara konstitusi sudah melanggar, tetapi kita tidak. Tetapi kita kembali mengingatkan di masa-masa yang akan datang, lakukanlah sebuah tahapan-tahapan pengakhiran kekuasaan dalam sebuah organisasi itu, dalam pembentukan sebuah organisasi dalam satu wilayah itu harus sesuai dengan konstitusi. Sampai hari ini pun tetap masih seperti kemarin, dan saya masih tetap memahami itu. Sehingga harapan lebih terakhir kepada kawan-kawan, apalagi di sini ada mantan-mantan pengurus wilayah. Kawan-kawan ini sosok bagi kawan-kawan yang ada di LMD. Jika kawan-kawan ini menganggap bahwa LMD ini adalah masih milik kalian, masih rumah kalian, masih pilihan kalian untuk bergabung ke LMD, kembalilah ke rumah kalian. Perbaiki secara bersama-sama organisasi. Besarkan secara bersama-sama organisasi ini. Ini saya berharap kepada kawan-kawan, karena semua kalau menyatu, maka organisasi dengan sendirinya semangat kawan-kawan itu pasti akan muncul kembali. Sehingga ini harapan terbesar saya kepada kawan-kawan. Yang pertama, kawan-kawan yang selama ini masih tidak berkoordinasi secara totalitas, maka saya berharap kawan-kawan kembali berkoordinasi
bangun kembali organisasi ini yang sudah kita rintis dari jauh-jauh hari, yang sudah pada Komperwil ketiga ini. Kalau bukan kawan-kawan, tidak mungkin saya melanjutkan LMPD. Pasti saya akan memilih orang-orang yang lain. Jadi itu harapan saya kepada kawan-kawan. Jadi Komperwil ini sebagai hal yang sangat luar biasa bagi kawan-kawan ke depan untuk melihat kembali apa yang selama ini telah dilakukan, apa yang selama